Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jalan di Dusun Mapadegat rusak parah. Kejaksaan Negeri Padang sita uang ratusan juta dari mantan karyawan sebuah bank milik pemerintah. Kejaksaan Negeri Padang menyita uang lebih dari 400 juta rupiah dari tersangka FY yang merupakan mantan karyawan sebuah bank milik pemerintah. Uang tersebut diduga terkait dengan korupsi penyalahgunaan fasilitas pembatalan transaksi elektronik di salah satu biro perjalanan. Kasih Intel Kejari Padang, Afriandi mengungkapkan, penyitaan uang ratusan juta rupiah dari tersangka FY di Kota Padang masih sebagian dari total uang yang diselewengkan tersangka. Saat ini, melalui jajaran pidana khusus, terus berusaha mengumpulkan alat bukti dan melakukan penyitaan terkait perkara itu. Karena kerugian negara yang muncul akibat dari perbuatan tersangka mencapai 1,4 miliar rupiah. Selanjutnya nanti barang sitaan ini akan kita jadikan suatu alat bukti nanti di persidangan, dan tidak tertutup kemungkinan kita akan lebih melakukan penyitaan lebih lanjut. Nanti kita aset tracing semua barang-barang yang dimiliki oleh pihak tersangka. Total uang yang kita sita pada saat ini berjumlah 455.400.000 rupiah. Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan pada September tahun lalu. Setelah melakukan serangkaian proses penyitaan, akhirnya Kejari Padang menetapkan satu orang tersangka, yakni mantan pegawai bank dengan inisial FY. Sejak dilakukan penyelidikan, Kejari Padang telah memeriksa sebanyak 13 saksi dari pegawai bank pemerintah itu. Selain menyita uang, Kejari juga menyita 4 rekening milik tersangka. Robiham melaporkan dari Padang. Aksi pencurian seorang residivis di sebuah toko ponsel di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, terekam kamera pengintai yang dipasang pemilik toko. Dalam rekaman itu terlihat pelaku masuk ke toko dengan cara memanjat dan menjebol jendela, lalu menggasak 33 unit telepon genggam berbagai merek. Pelaku terlihat santai dan tak tergesa-gesa karena dia beraksi seorang diri. Tanpa disadarinya, aksinya itu terekam jelas pada kamera pengintai. Usai mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas pelaku yang bernama Alex. Pelaku diringkus petugas pada Minggu dini hari saat tengah berada di sebuah penginapan di wilayah Padang Timur bersama istrinya. Istri pelaku sempat histeris saat suaminya akan dibawa polisi. Petugas melanjutkan interogasi kepada pelaku untuk mencari barang bukti yang telah dijual. Namun saat pengembangan, pelaku berusaha kabur dan terpaksa ditembak polisi di kedua kakinya. Usai diobati di rumah sakit, pelaku dan barang bukti sejumlah ponsel hasil curian dibawa ke Mapolresta Padang. Tim kita berhasil untuk mengamankan pelakunya, yaitu di daerah Padang Timur di sebuah penginapan bersama istrinya. Setelah kita amankan, kita lakukan pengembangan dan untuk mencari barang bukti yang sudah dijual. TKP itu sebuah konter yang bertempat di Tabing, Kecamatan Koto Tangah. 33 unit handphone yang hilang di TKP. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari barang bukti ponsel curian yang masih banyak belum ditemukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Kepolisian sektor Koto Parik Gadang di Aceh, Solok Selatan, menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak sambungnya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. RD, yang berusia 42 tahun ini, hanya bisa pasrah saat tim Reskrim Polsek Koto Parik Gadang di Aceh menangkapnya. RD ditangkap atas laporan dari ayah kandung korban. Ia diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku baru menikahi ibu korban selama 7 bulan. Kasus ini terungkap berdasarkan cerita korban kepada ayah kandungnya. RD telah berulang kali melakukan perbuatan asusila itu. Bahkan aksi bejatnya dilakukan sampai 3 kali dalam sehari di rumah korban. Dapat kami laporkan itu bermula dari adanya laporan polisi orang tua kandung dari korban adanya indikasi perbuatan cabul. Makanya kita gerak cepat untuk menindaklanjuti, kumpulkan barang bukti, pemanggilan saksi, dan hari ini kita lakukan penjemputan. Ayah tiri korban, benar sekali. Korbannya tuh masih di bawah. Nah, dapat kita sampaikan korbannya usianya masih 13 tahun. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban, serta menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Garnadi melaporkan dari Solok Selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.